Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Fikaulia. Nah, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi hari ini aku bakalan bahas suatu topik yang menurut aku ini penting untuk kalian ketahui. Sesuai dengan judul, yaitu kuliah versus organisasi. Kira-kira mana sih yang penting di antara kuliah maupun organisasi? Nah, sebelum aku bakal bahas topik ini secara lebih dalam, bagi teman-teman yang belum subscribe, aku ingetin lagi, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, jika teman-teman diberikan sebuah pilihan antara memilih kuliah dan organisasi, kira-kira teman-teman mau pilih yang mana? Apakah kalau teman-teman lebih memilih organisasi yang akan meningkatkan soft skill teman-teman yang nantinya akan berguna bagi teman-teman di dunia kerja? Ataukah teman-teman memilih kuliah yang akan membawa teman-teman ke gerbang pintu cita-cita teman-teman? Nah, apapun pilihan teman-teman, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Aku sendiri disuruh pilih antara dua pilihan itu, tentunya aku akan memilih keduanya. Kenapa? Karena ada beberapa alasan yang buat aku harus memilih keduanya. Yang pertama, aku akan memilih kuliah karena kuliah itu adalah jembatan pertama yang akan membawa aku ke gerbang cita-cita aku. Jadi kalau aku pengen menjadi ini dan itu, tentu aku harus menyelesaikan kuliah aku dengan hasil yang terbaik. Yang kedua, aku juga akan pilih organisasi. Dimana di organisasi ini aku akan mendapatkan beberapa pembelajaran yang mungkin tidak aku dapatkan di materi kuliah. Seperti bagaimana pelatihan kepemimpinan, kemudian seperti bagaimana cara aku memanajemen waktu, kemudian bagaimana caranya untuk bisa memiliki public speaking yang baik. Dan tentunya itu semua tidak teman-teman dapatkan ketika pelajaran di kuliah. Beberapa soft skill tersebut akan berguna banget buat teman-teman ataupun aku sendiri jika teman-teman itu nanti mulai bekerja gitu. Memang dengan kuliah teman-teman bisa nih menjadi ini dan itu, tapi untuk meningkatkan kualitas teman-teman di dunia kerja, teman-teman juga perlu ikut organisasi. Kalau teman-teman masih bingung mau pilih kuliah dan organisasi, itu kembali ke pilihan teman-teman. Nah, di sini aku akan memperlihatkan beberapa 3 kondisi jika teman-teman memilih kuliah saja, memilih kuliah di organisasi, memilih organisasi saja. Kira-kira mana yang lebih baik ya di antara ketiga kondisi tersebut. Nah, kondisi yang pertama itu teman-teman misalkan teman-teman lebih fokus ke kuliah aja dan teman-teman tidak mengikuti organisasi. Nah, beberapa hal yang positif ketika teman-teman mengikuti perkuliahan aja tanpa teman-teman memilih organisasi. Yang pertama, teman-teman tidak ada tekanan terhadap tanggung jawab teman-teman di organisasi. Dan tentunya teman-teman bisa fokus dengan pelajaran teman-teman di kuliah gitu. Dan itu tentunya teman-teman bisa meningkatkan IPK teman-teman. Dan dengan demikian juga IPK teman-teman lebih stabil nantinya gitu jika teman-teman fokus ke kuliah aja. Oke, untuk kondisi yang kedua itu ketika teman-teman kuliah iya, tapi lebih fokusnya ke organisasi. Pokoknya teman-teman itu adalah tipikal orang yang lebih mementingkan organisasi daripada kuliah, bahkan rela untuk meninggalkan kuliah demi organisasi. Dan dalam kondisi ini aku nggak saranin banget, karena bagaimanapun kalau teman-teman memiliki soft skill yang baik, itu nggak ngaruh juga ke dunia kerja. Kalau teman-teman nggak ada basic untuk memasuki dunia kerja itu sendiri. Misalkan kalau teman-teman kuliah fokusnya ke organisasi aja, otomatis teman-teman akan ketinggalan pelajaran, otomatis IPK teman-teman down, dan otomatis dengan demikian teman-teman bisa lama kuliahnya, atau bahkan teman-teman bisa di DO juga dari kuliah karena teman-teman nggak tamat. Makanya di sini kalau mau organisasi boleh, tapi jangan mengenyampingkan kuliah. Kita masuk ke kondisi yang ketiga. Tapi sebelum aku masuk ke kondisi yang ketiga, aku mau racunin teman-teman dulu nih dengan satu produk yang katanya dapat 3 kali mencerahkan. Oke, aku nggak mau ngomong apapun mengenai produk ini. Aku mau liatin hasil sebelum dan sesudah memakainya. Teman-teman bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah, gimana hasilnya. Ada perubahan yang cukup signifikan ya teman-teman gitu. Nah, di sini aku menggunakan produk dari Scarlett Whitening. Di sini aku menggunakan body serumnya.
kemudian juga aku menggunakan body lotionnya. Jadi aku menggunakan kedua produk ini supaya hasilnya itu lebih maksimal. Nah, aku menggunakan kedua produk ini ketika kulit aku benar-benar kusam banget dan kering juga. Jadi di sini aku memang fokus untuk perawatan kulit aku menggunakan produk ini. Dan aku lihat hasilnya, kalau dia mengatakan bisa mencerahkan 3 kali, itu menurut aku benar banget ya. Nah, awal aku menggunakan produk ini, aku mungkin nggak terlalu expect banget ya, tapi setelah mencobanya, aku suka banget dengan hasilnya. Nah, kalau teman-teman memiliki kendala yang sama seperti aku, kayak kulitnya kusam dan kering, teman-teman wajib banget menggunakan kedua produk ini karena hasilnya itu memang bagus. Mungkin karena ada kandungan niacinamide, glutathione, dan glycosic acid yang ada di dalam produk ini. Selain itu, aku juga suka banget dengan produk ini karena wanginya itu wangi banget. Aku suka banget dengan produk-produk body lotion yang wangi karena aku tipikal orang yang gak suka pakai parfum, tapi aku lebih suka menggunakan body lotion yang wanginya itu harum. Untuk cara pemakaiannya, yang pertama aku menggunakan body serum terlebih dahulu. Body serum ini bisa 3 kali lebih mencerahkan. Nah, dan body serumnya ini juga cepat meresap di kulit. Nah, setelah menggunakan body serum, dilanjutkan aku menggunakan body lotion, di mana body lotion ini dapat mencerahkan dan melembabkan kulit. Sekarang kita lanjut ke kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga ini merupakan kondisi yang paling aku suka banget dari ketiga kondisi, yaitu kuliah juga oke, dan organisasi juga oke. Nah, mungkin teman-teman bertanya apakah bisa kita melaksanakan kuliah dan organisasi secara sekaligus dengan keduanya baik-baik aja tanpa ada yang terabaikan. Bisa dong kalau teman-teman bisa manajemen waktu teman-teman dengan baik gitu. Banyak kok di antara mahasiswa yang berprestasi, malahan dia juga mengikuti banyak organisasi gitu. Loh, kenapa demikian Kak? Kok bisa dia organisasinya banyak, dia juga mahasiswa yang berprestasi? Nah, kan tanpa teman-teman sadari, ketika teman-teman itu memiliki waktu yang sempit, maka teman-teman itu malas untuk membuang-buang waktu teman-teman. Contoh sederhananya saja, ketika teman-teman mendapatkan tugas dari dosennya, otomatis teman-teman akan langsung ngerjain tugas itu kalau teman-teman memiliki waktu yang sempit gitu, memiliki waktu luang yang nggak banyak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman memiliki waktu luang yang banyak, ketika ada tugas dari dosen, otomatis teman-teman dalam pengerjaannya itu akan menunda sampai H-1 bahkan H- pengumpulan tugas. Nah, teman-teman tahu sendiri jika tugas itu dikerjakan di H-1, H-2-nya, otomatis teman-teman akan mengerjakannya itu asal-asalan gitu, supaya selesai gitu, karena udah kepepet banget dengan waktu pengumpulannya. Tapi ketika anak organisasi, dia akan mencari celah nih waktu yang pas buat tugas gitu, maka hasilnya juga akan maksimal. Makanya banyak kok mahasiswa yang berorganisasi itu dia memiliki prestasi karena manajemen waktunya itu dengan baik. Jadi istilahnya kalau teman-teman berorganisasi itu teman-teman gak ada memiliki waktu untuk nyantai, leha-leha gitu. Tapi kalau teman-teman gak ikut organisasi, otomatis teman-teman banyak memiliki waktu yang nyantai, leha-leha, dan itu bikin teman-teman lebih menjadi orang yang mager gitu untuk ngerjain apa-apa gitu. Lalu apakah organisasi itu bisa memanajemen waktu yang baik? Ya seperti yang aku jelaskan sebelumnya, kalau teman-teman berorganisasi akan banyak kegiatan-kegiatan organisasi teman-teman yang tentunya teman-teman bisa menjadwalkan kapan kegiatan itu dilaksanakan, kapan kegiatan itu akan berakhir gitu. Dengan demikian teman-teman terbiasa apapun kegiatannya, bahkan tugas dari dosen pun teman-teman bisa memanajemennya dengan baik gitu. Ada juga pertanyaan, apakah semua anak organisasi bisa manajemen waktunya? Tidak juga ya teman-teman, karena banyak juga anak organisasi itu nggak bisa manajemen waktunya. Jadi di sini aku benar-benar saranin kalau teman-teman mau ikut organisasi, jangan ikut asal-asalan. Kalau misalkan teman-temannya ikut organisasi ini, aku juga mau ikut itulah. Tapi pilihlah organisasi yang sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Misalkan teman-teman adalah orang IT yang suka dalam bidang programming, teman-teman ikuti organisasi yang berkaitan dengan itu. Misal teman-teman suka itu berkaitan dengan karya tulis ilmiah, teman-teman ikuti organisasi yang berkaitan dengan demikian kan. Dan demikian teman-teman akan mendapatkan untungnya gitu. Teman-teman bisa mengembangkan apa bakat yang ada di diri teman-teman. Jadi sebenarnya organisasi itu adalah untuk bagaimana teman-teman bisa mengembangkan bakat yang teman-teman miliki gitu. Teman-teman udah paham kan yang mana sih yang lebih penting, kuliah dan organisasi?
keduanya itu sama-sama penting, tapi bagaimana teman-teman membagi kedua porsinya itu sejajar. Tapi kalau ada di kondisi yang harus teman-teman harus memilih kuliah dan organisasi, di sini lebih nyaranin sih teman-teman pentingin kuliahnya, karena gimana pun juga pasti ketika teman-teman ketemu orang tuanya pasti yang ditanya itu bagaimana kuliahnya, bagaimana IPK-nya, bukan bagaimana organisasinya. Karena kalau teman-teman terlalu sibuk organisasi dan kuliahnya terabaikan, kasihan juga kan orang tuanya gitu, lama tamatnya, sementara teman-teman menjadi harapan buat mereka. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman pengen aku men-share mengenai kehidupan perkuliahan lagi, jangan lupa komen di kolom komentar. Thanks for watching, see you in my next video, dadah!